Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ipan Samuel Huta Barat. Beliau adalah Head of Investment dari MNC Asset Management. Ya, halo Mas Ipan. Ya, halo Ya, Mas. kita lanjutkan kembali perbincangan begitu. Indeks harga saham gabungan hari ini di awal pekan dan di awal bulan Februari masih tertekan begitu. Nampaknya pelemahan yang terjadi dari pekan lalu masih berlanjut hari ini. Apakah ini juga akan mencerminkan bahwa indeks harga saham gabungan akan berpeluang terjun bebas lebih jauh lagi karena sudah meninggalkan level 5.800 sekarang di 5.700-an, Mas Ipan? Ya, oke. Jadi saya melihat memang beberapa investor itu mulai melakukan yang pertama realisasi keuntungan. Oke. Juga ada yang melihat beberapa laporan keuangan yang keluar itu seperti BRI, BNI, Mandiri itu mengalami pelemahan ya atau kinerjanya jelek lah dibandingkan tahun 2019. Baik. Nah, mereka itu mulai melakukan realokasi lah ya, atau rebalancing terhadap asetnya dan kemungkinan mereka sekarang lebih nyaman untuk sebagian di cash kali ya. Baik. Makanya mereka lebih banyak keluar dari market. Nah, itu dia. Dengan kondisi seperti ini, apa yang perlu kita lihat di bagi investor domestik khususnya begitu mencermati hari ini kan kita tahu ada launching juga dari Bank Syariah Indonesia. Apakah sektor perbankan masih bisa menjadi pilihan investasi meskipun tadi data-data laporan keuangan full year-nya memang ada tekanan. Tapi kan kita tahu pandemi COVID-19 memang masih menjadi faktor utamanya, Mas Ivan. Betul. Memang yang saat ini menjadi momoknya itu adalah dari COVID-19 ini sendiri ya. Dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Oke. Jadi kalau melihat dari kita bicara panjang lah ya, dengan kondisi bahwa di tahun lalu itu kita resesi atau perekonomian kita itu paling jelek deh ya, nah kita memprediksi bahwa di tahun ini justru kita ini masih tahap-tahap pemulihan di awal. Oke. Jadi kondisi baik itu emiten maupun pasar, saya perkirakan di tahun ini sampai beberapa tahun ke depan itu akan terus membaik. Karena kita lihat beberapa indikator ekonominya itu seperti salah satu contohnya aja manufaktur PMI ya. Yeah. Itu yang mengukur dari kondisi manufaktur di Indonesia saat ini. Itu kondisinya kita lihat masih berekspansif ya. Yang dulu sebelum pas tahun 2020 itu justru kondisinya tidak ekspansif. Nah, kita melihat bahwa bulan-bulan ke depan ini terus akan menarik, dan perbankan itu kecenderungannya biasanya akan mengikuti dari perekonomian sendiri. Oke. Ketika perekonomian membaik, otomatis sektor perbankan itu juga akan mengikuti perbaikan. Gitu sih Mas. Baik. Apakah tentu akhirnya wait and see menjadi pilihan investasi yang saat ini diterapkan oleh para investor maupun traders menjikapi menunggu musim laporan keuangan selesai, kemudian data COVID-19 dan vaksinasi yang juga masih terus berlanjut, bagaimana juga dengan aksi-aksi merger berikutnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah? Mas Ipan, jadi sebenarnya masih banyak data-data dan aksi korporasi juga sebenarnya yang ditunggu oleh market saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat memang beberapa minggu ke depan ini kita lihat ada beberapa data yang keluar ekonomi khususnya itu GDP ya. Oke. Dan pemerintah juga memperkirakan bahwa GDP kita itu full year 2020 -1 sampai -2% ya. Ya sebenarnya sih itu udah inline dengan prediksi dari para investor institusi khususnya ya. Baik. Tapi yang dicermati saat ini adalah bagaimana perkembangan dari COVID ini sendiri dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasinya sih Mas. Oke. Nah, kalau misalnya dengan kondisi tadi, data-data yang tengah ditunggu juga begitu, apakah saat ini kita strategi investasi bagi yang sudah punya nih sekarang begitu? Apakah sama, kita harus melakukan profit taking juga mengingat ini banyak juga sejumlah analis yang mengatakan bahwa lebih kepada koreksi sehat. Tapi Anda melihat ada batasan support berapa sih yang perlu dicermati juga tentu bagi para investor. Jangan sampai nanti pelemahannya terlalu jauh begitu dan ini membuat market kaget juga nantinya. Betul. Jadi memang penurunan saat ini tuh sangat menarik Mas ya. Karena penurunannya itu semua lumayan dalam ya. Oke. Kinerja kita juga tutupnya lebih rendah dibandingkan penutupan di akhir tahun 2020. Baik. Jadi kalau menurut saya secara teknikal support kita itu paling kuat ada di 5.500. Jadi tapi ini kan udah sedikit Mas ya penurunan yang ada. Sebenarnya ini sih chance untuk kita untuk masuk ke pasar sedikit-sedikit. Jadi kita secara mencicil untuk membeli saham-saham yang menurut kita kinerjanya membaik ke depannya.